Oke, baik. Berdasarkan video yang telah kami buat, sekarang kami akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada kelompok penyangga dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada materi 1. Sesuai dengan video yang telah dibuat, pada kasus pertama itu teman-teman diminta untuk menyelesaikan kasusnya menggunakan metode Jacobi. Nah, pertanyaannya, apakah ada metode lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus yang pertama? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga 1. Apakah ada metode lain untuk menyelesaikan kasus pada 11.6? Oke, baik. Sebelumnya pada kasus 11.6 sudah tepat menggunakan metode Jacobian untuk menentukan kekonvergenan dari suatu sistem linear. Tetapi ada metode iteratif lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Salah satunya itu adalah metode Gauss-Seidel, di mana metode ini dapat memberikan atau membuktikan suatu kekonvergenan dari suatu sistem linear dan koefisien diagonalnya dominan secara positif. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya untuk presenter kedua, di mana telah dijelaskan bahwa jika matriks tidak dominan diagonal, apakah metode Jacobi tetap konvergen? Jika tidak, berikan alasannya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga kedua. Jika matriks tidak dominan diagonal, apakah metode Jacobian itu tetap konvergen? Jawabannya, metode Jacobian itu dijamin konvergen kalau matriksnya itu dominan diagonal. Kalau kita tidak mau mengecek dia dominan diagonal, kita harus mengecek dia lebih lanjut, atau kita juga bisa menggunakan metode lain seperti metode Gauss-Seidel. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada presenter 3 untuk kasus kedua. Mengapa teman-teman menggunakan kondisi awal UX,0 sama dengan sin PX? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga 3 dengan soalnya, mengapa kelompok kami pada kasus 2 memilih kondisi awal yaitu sin PX? Karena berdasarkan soal yang diberikan yaitu persamaan panas, maka kami memilih sin PX sebagai kondisi awal karena memenuhi syarat batas homogen yaitu U0,T sama dengan U1,T sama dengan 0. Dan karena sin PX lebih mudah dikerjakan karena solusi eksaknya sudah diketahui. Sebenarnya bisa jika tidak menggunakan sin PX, tapi akan lebih kompleks saat dikerjakan, sehingga kami memilih sin PX agar solusi eksak sederhana dan cocok dibandingkan dengan hasil dari numerik Krein-Nicolson. Di sini saya akan bertanya kepada presenter keempat, kenapa teman-teman menggunakan metode Krein-Nicolson dibandingkan dengan metode numerik lainnya? Baik, terima kasih kepada penyangga 4 yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan adalah alasan kami menggunakan metode Krein-Nicolson. Jadi alasan metode yang kami gunakan adalah Krein-Nicolson, bukan kami yang memilih, tapi berdasarkan soal diberikan metode Krein-Nicolson agar kami dapat menyelesaikan persamaan yang diberikan. Tentu metode lain bisa digunakan, seperti pada kelompok 6, metode yang digunakan adalah menggunakan skema eksplisit. Pada kelompok 3, metode yang digunakan adalah metode Backward-Euler, dan pada kelompok 4 adalah metode implisit. Sekian, apakah saudara sudah puas? Oke, jadi baik, di sini saya mau bertanya kepada presenter kelima. Dalam penjelasannya itu teman-teman dalam membentuk matriks A dan B-nya itu teman-teman hanya menggunakan titik-titik interior dan mengabaikan titik batasnya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu tidak mengurangi akurasi dalam penyelesaian soal numeriknya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga 5 terkait mengapa kami mengabaikan titik batas saat membentuk matriks A dan B, dan apakah ini mempengaruhi akurasi atau tidak. Jawabannya karena titik batas itu kita peroleh dari syarat batas, dan biasanya itu syarat batasnya itu sama dengan 0, jadi kita tidak perlu cari atau kita iterasikan. Dan metode seperti ini biasanya digunakan untuk mencari titik-titik dalam, dan titik-titik dalamnya itu sama dengan X sama dengan dx sampai dengan x sama dengan 1 kurang dx. Dan pada kali ini kami menggunakan jumlah titik dalamnya itu n kurang 2 nx kurang 2x, dan karena kami telah mengeluarkan 2 titik batas.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan bertanya kepada materi ke-6. Yang menjadi pertanyaan saya pada solusi numerik yang telah teman-teman plot menggunakan software Python. Di situ dapat kita lihat bahwa terdapat kurva yang mendatar seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman kelompok bagaimana ini terjadi secara fisik ataupun bisa dijelaskan secara matematis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga 6 dengan pertanyaan dari grafik solusi numerik dengan menggunakan metode Kronig-Lawson. Terlihat bahwa kurvanya itu semakin mendatar seiring waktu. Dan mengapa hal itu terjadi secara fisik dan secara matematis? Nah, secara fisik hal ini terjadi karena panasnya menyebar dari bagian yang suhunya tinggi ke bagian yang suhunya rendah, sehingga lama-kelamaan suhu yang ke seluruh bagian kurvanya itu semakin hampir sama. Nah, karena suhunya sudah merata, sehingga pada setiap suhu itu tidak terjadi lagi perpindahan panas, sehingga menyebabkan kurvanya itu mendatar. Sedangkan secara matematisnya, karena dia menggunakan solusi numerik dengan metode Kronig-Lawson, sehingga penyelesaiannya itu menggunakan persamaan panas satu dimensi yang solusinya itu akan tetap konstan, sehingga menyebabkan solusinya akan konstan dan membuat grafiknya itu semakin mendatar. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjadi penyangga untuk kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.